menangani KKL, kecelakaan lalu lintas. Buat kamu yang belum tahu, yuk simak video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tahu nggak sih, cedera kepala itu apa ya? Nah, jadi cedera kepala ini adalah ketika kepala terbentur keras dan mengakibatkan cedera di area kepala. Cedera kepala mulai dari kulit ke tengkorak ke dalam otak, yaitu merusak di area kepala dan bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti adanya kecelakaan. Jadi nih kalian kalau misalkan naik motor ataupun naik kendaraan-kendaraan, nah itu wajib banget menggunakan APD ya. Kemudian karena adanya kekerasan fisik nih, jadi kalau misalkan ada pertengkaran, ada tawuran atau apapun itu yang terjadi atau yang mengakibatkan kepala terbentur ataupun kayak apa ya, kayak dipukul kayak gitulah ya. Nah itu bisa terjadi resiko cedera kepala. Selain itu yang terakhir adalah karena olahraga. Nah olahraga yang emang lumayan ekstrim itu tuh bisa beresiko sekali untuk terjadinya cedera kepala. Bagaimana cara menangani cedera kepala kalau misalkan lagi ada kecelakaan? Apakah kamu sudah tahu bagaimana kalau misalkan ada kecelakaan nih di depan mata kamu dan apa yang harus kamu lakukan? Bingung kan? Nah, simak terus video ini dan kalian akan tahu jawaban-jawabannya, jadi simak dengan baik-baik ya. Contoh dulu ya. Nih, semisal ada kendaraan bermotor. Gak pakai helm, gak pakai pelindung kepala, dan ayo siapa di sini yang masih kayak gitu? Ayo ngaku ya. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena ketika terjadinya kecelakaan, hal tersebut bisa sangat fatal ya. Jadi jangan sampai kamu tuh menyepelekan helm ya. Jadi helm tuh benar-benar wow banget ya, benar-benar efektif banget. Apalagi kalau misalkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi wajib banget kamu pakai helm. Kalau misalkan kak, aku kan nggak pakai motor, gimana dong? Kan aku mah ya udah nggak usah pakai helm aja. Ya berarti kamu pakainya pakai, kalau misalkan kamu pakai mobil ya kamu pakai sabuk pengaman ya say. Di sini siapa yang emang suka banget nih pakai mobil dan males pakai sabuk pengaman dan kayak suka masih dicantolin aja jadi ke belakang gitu loh. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Dan aku ingatkan sekali lagi buat temen-temen yang emang punya adik ataupun punya anak yang masih pada kecil ya, masih TK, SD, SMP, itu tuh mereka beliin helm gitu say. Nah kamu bisa belikan mereka helm kalau keseringan berkendara sama kamu bareng-bareng, karena itu benar-benar penting banget. Karena kecelakaan itu tidak memandang usia, jadi lebih baik menjaga daripada mengobati. Nih, hal pertama saat terjadinya kecelakaan ketika ada di depan kamu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek
3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang kedua, kamu bisa cek respon korban. Jadi ketika ada korban di depan kamu, kamu bisa mengecek responnya dengan cara hal yang pertama, kita bisa panggil korban. Bu, Pak, bangun, sadar. Bila masih tidak ada respon, lakukan hal yang kedua, yakni mengapuk-ngapuk pundak ataupun dadanya. Bu, Pak, bangun Pak, sadar. Bila masih tidak berespon, kamu bisa mencubit di area lengan, ya. Mencubit-cubit apakah bereaksi atau tidak. Setelah kita mengecek respon korban, hal yang selanjutnya adalah kita meminta panggilan atau meminta bantuan untuk ambulan agar segera datang ke sini dan membawa alat-alat yang kita perlukan. Halo, saya Firda Delia di Sukaraja. Tolong segera datang ke sini dan bawakan alat BVM. Untuk nomor yang dapat dihubungi yakni 08 bla bla bla. Assalamualaikum. Setelah terjadinya kecelakaan, apakah korban dapat dipindahkan dari tempat A ke tempat B? Jawabannya adalah kenapa? Karena bila kita memindahkan korban dari tempat A ke tempat B, maka hal tersebut sangat beresiko untuk si korbannya. Takutnya nanti cederanya makin fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita meminta bantuan? Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah membebaskan jalan nafas terlebih dahulu. Kita akan memfiksasi leher dan juga kepala. Selanjutnya yakni melakukan look, listen, and feel. Look, apakah ada pergerakan naik turun pada area dada? Listen, dengarkan apakah ada suara nafas yang dihembuskan. Feel, rasakan hembusan nafas korban. Bila korban diduga mengalami sumbatan pada jalan napas, terutama cedera di area tulang belakang dan juga leher, maka hal yang harus dilakukan adalah jaw thrust ataupun chin lift. Jika sudah, maka lakukanlah pemasangan OPA pada mulut korban. Setelah itu, kita bisa lakukan look, listen, and feel. Dan dengarkan apakah ada suara gargling atau tidak. Bila ada suara gargling, maka lakukan suction. Bila sudah aman, maka lakukan pengecekan saturasi oksigen. Setelah pengecekan saturasi oksigen, hal yang dapat kita lakukan yakni menginfeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Apakah ada krepitasi atau tidak, dan apakah ada pendarahan atau tidak. Bila terjadinya pendarahan, maka hal yang harus dilakukan adalah memasang kasa dan setelah itu menggunakan teknik 3T, yakni dengan cara tekan langsung, tinggikan, dan tekan nadi. Dan bila ada tanda dini shock, hal yang dapat kita lakukan yakni yang pertama, kita bawa eye picketnya dan masukkan
Ya, udah dimasukkan, kita kasih cairan RL dan diloskan saja. Dan jangan lupa, itu wajib banget untuk melakukan pengambilan sampel. Setelah sampel diambil, maka hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah memasang kateter, dan kita lihat untuk pengeluarannya itu seperti apa, warna-warnanya dan karakteristiknya seperti apa. Bagaimana bila ada fraktur? Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah melakukan pemasangan bidai. Jadi bidainya dipasang dulu, setelah itu bawa korbannya naik ke ambulan, dan pastikan ketika naik ke ambulan itu si korbannya tidak banyak melakukan pergerakan atau pemindahan lokasi badan. Jadi diusahakan untuk di posisi waktu itu, kecuali kalau misalkan ada yang urgent kayak gitu ya. Nah, itu dia pertolongan medis sementara yang dapat kalian lakukan ketika ada di lapangan. Bagaimana nih sobat-sobat semuanya? Apakah sudah ada gambaran? Bila kalian masih pada bingung, kalian boleh komen untuk di bawah video ini. Dan bye bye. Thank you for watching.